life is fine somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night. Padahal belum lama ini Elkan Bagot baru saja bisa kembali merumput bersama Blackpool setelah sebelumnya sempat alami cedera. Namun nasib naas kembali menghampiri bek 22 tahun tersebut, di mana kabarnya Elkan kembali mengalami cedera yang membuatnya harus kembali mengalami absen berkepanjangan. Sementara itu media Vietnam masih terus menyindir hadirnya para pemain abort timnas Indonesia untuk mengikuti Piala AFF yang dinilai nggak maksimal karena buah dari Erick Thohir yang terpaksa memakai pemain muda. Mulai saling panas nih jelang Piala AFF. Di laga pembuka kontra Myanmar, ternyata juga ada kejutan dari tuan rumah yang baru saja memulangkan beberapa pemain abort mereka. Jelas ini patut diwaspadai oleh skuad Shin Taeyong, meskipun bukan tim unggulan, namun tetap jangan memandang remeh. Lantas apa saja yang terjadi jelang AFF? Let's go, kita bahas bareng-bareng cuy. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Tinggal hitungan hari lagi gelaran Asian Cup atau Piala AFF 2024 akan dimulai. Kamis sore 5 Desember kemarin, asisten pelatih Nova Arianto mengkonfirmasi rombongannya sudah tiba di Myanmar. Seperti diketahui, skuad Garuda yang lebih dulu bertandang ke markas lawan, Myanmar, bisa langsung menurunkan skuad muda terbaiknya, mengingat dua pemain abort yang menyusul, yakni Asnawi dan Rafael Strike sedang dalam perjalanan. Usai tugas membela klub di bulan ini sudah selesai kemarin, di mana Asnawi bersama Port menghadapi Lion City Sailors di AFC Champions League 2. Sementara Rafael Strike di laga terakhir sebelum bergabung ke skuad Garuda juga sempat bermain untuk Brisbane Roar. Meskipun hasilnya mengecewakan, namun setidaknya Strike bisa mendapatkan jatah starter. Dengan ini, keduanya dipastikan bisa sampai di Myanmar sebelum hari H. Keduanya kemungkinan besar akan diturunkan di laga pembuka di Myanmar. Terlebih untuk Asnawi, pemain Port FC ini tampaknya akan menjadi leader atau kapten untuk para punggawa muda di Piala AFF. Yang mana Asnawi sudah berpengalaman menjadi kapten di tim utama, maka dari itu saya pikir nggak ada salahnya sih. Secara mental abortnya juga sudah terbentuk kan coy. Sementara itu Myanmar juga memastikan beberapa pemain abort mereka bisa memperkuat tim berjuluk Singa Asia. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, Myanmar memanggil sekitar 30 pemain mereka di mana 8 diantaranya merumput di liga luar negeri alias abort. Nah ternyata dari 8 pemain abort ini sudah ada yang datang sejak awal. Ada beberapa nama yang datang menyusul. Mengutip dari CNN Indonesia, 2 pemain andalan Myanmar yang bermain di luar negeri adalah Maung Maung Lin dan Luin Moe Aung. Mereka baru bergabung dengan tim. Keduanya merupakan pilar utama dalam skuad asuhan Myo Halaing Win, yang mana Maung Maung Lin sendiri adalah sang kapten di skuad Myanmar. Ia saat ini bermain di Thailand bersama Lampun Warriors. Sedangkan Luin Moe Aung bermain di Rayong FC juga di Liga Thailand. Selain 2 nama yang baru bergabung, ada juga Win Naing Tun, mantan pemain Borneo FC yang kini memperkuat Chiang Rai United, baru akan segera bergabung jelang lawan Indonesia. Sementara untuk Hein Tet Aung, belum ada kepastian. Pihak Myanmar masih negosiasi dengan klubnya, Negeri 9 FC. Yap, ternyata Myanmar juga mengalami kesulitan yang sama teman-teman. Mereka juga harus bernegosiasi untuk memanggil pemain abortnya. Meskipun banyak pemain abort dan senior, skuad Garuda sendiri tetap optimis menghadapi lawan-lawannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kapten Asnawi berikut ini. Dalam AFF, kamu akan bermain untuk timnas Indonesia. So gimana kamu rasa? Ya tentunya di AFF kali ini kita
banyak menurunkan pemain muda, tetapi kita tetap optimis bisa meraih hasil yang baik nanti di turnamen AFF. Ya, buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami dan kami akan memberikan yang terbaik, dan semoga kalian bisa tetap support dan memberikan hasil dan doa buat tim Indonesia. Menjadi salah satu rival terberat di grup C, Vietnam terus memantau kondisi skuad Garuda, terutama untuk para pemain diaspora yang dianggap sangat berpengaruh menambah kekuatan timnas Indonesia. Setelah kepastian hadirnya Rafael Strijk, namun mendengar Ivar Jenner dan Justin Hubner nggak bisa memperkuat timnas, membuat media Vietnam Soha.vn menyinggung peran Erick Thohir selaku ketum PSSI di balik pemanggilan para pemain. Menurut mereka, timnas Indonesia terpaksa memanggil banyak pemain muda ke Piala AFF tahun ini sesuai strategi Erick Thohir, yakni memprioritaskan pemain muda untuk turnamen tersebut sebagai langkah persiapan tampil di SEA Games 2025 mendatang. Indonesia terpaksa mendatangkan skuad yang banyak berisi pemain muda ke Piala AFF 2024. Mereka menjadi korban strategi Presiden PSSI, Pak Erick Thohir. Pengusaha ini menilai penggunaan pemain muda harus diprioritaskan agar bisa sukses dan mempersiapkan SEA Games ke-33 tahun 2025. Bahkan pemain dalam negeri dengan kualitas bagus yang saat ini berlaga di tanah air pun akan terdampak jika tidak dipanggil. Faktanya, Indonesia tidak bisa memanggil skuad kuat seperti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain naturalisasi bermain di Eropa dan sulit kembali ke Piala AFF karena ini bukan turnamen resmi sistem FIFA. Tulis laporan Soha.vn dalam artikel terbaru. Selain merespon mengenai daftar pemain, media ini juga menyinggung kekuatan timnas Indonesia yang dinilai lemah. Bersaing dengan skuad yang terlalu banyak pemain muda, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya dinilai lebih rendah dibandingkan tuan rumah Vietnam. Tulis media Vietnam tersebut. In this game we play, gonna seize the day. Di samping Piala AFF yang tengah panas, kabar kurang mengenakan datang dari Elkan Bagot, salah satu pemain abroad milik Indonesia yang sudah lama absen dari skuad Garuda karena masalah yang masih belum diketahui secara transparan. Elkan yang kini sedang dipinjamkan ke Blackpool dikabarkan mengalami cedera paha dan masih belum bisa tampil memperkuat klubnya. Mengutip dari CNN Indonesia, media klub Blackpool mengkonfirmasi Elkan Bagot terpaksa absen dalam beberapa minggu. Padahal pemain pinjaman dari Ipswich Town tersebut baru saja pulih dari cedera ankle pada awal November lalu, yang membuatnya harus absen cukup lama. Pemain pinjaman Elkan Bagot absen setelah mengalami masalah pada pahanya di awal November. Masalah pergelangan kaki membuat bek Ipswich Town itu tidak banyak tampil, dan sejauh ini ia sering mengalami cedera selama bermain di Bloomfield Road, tulis Blackpool Gazette. Terakhir Bagot bermain saat Blackpool dikalahkan Liverpool U21 lewat adu penalti pada pertandingan EFL Trophy 6 November lalu. Ketika itu Bagot menjadi starter dan ditarik di awal babak kedua. Sebenarnya karir Bagot bersama Blackpool awalnya cukup menjanjikan. Bek berpaspor Indonesia ini sempat 2 kali menjadi starter dan bermain penuh saat melawan Stockport dan Cambridge United. Namun setelah itu Bagot absen panjang karena cedera. Total sejauh dipinjamkan ke Blackpool musim ini, Elkan baru bermain 4 kali untuk klub berjuluk The Seasider tersebut di semua kompetisi. Yap, terlepas dari kesalahan pemain ataupun bukan, setidaknya kita harus tetap support mereka, bukan menghakimi. Sementara untuk skuad muda di AFF juga demikian. Cukup dukung aja, jangan berekspektasi lebih coy. Terlebih Pak Erick sendiri mengatakan jika AFF 2024 tidak ditargetkan juara.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.